Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam nikmat dan karunia sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali walaupun hanya lewat Zoom karena ini masih suasana pandemi, dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya. Oke, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu lagi dalam melanjutkan materi pembahasan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita melanjutkan materi kemarin. Kalau materi kemarin mengenai ini ya sejarah Kesultanan Turki Utsmani. Hari ini akan melanjutkan mengenai sejarah Kesultanan Mughal. Sebelumnya akan saya absen terlebih dahulu ya. Di sini tercatat dari absen pelajaran sebelumnya. Alhamdulillah semuanya lengkap. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita lanjut ke materi pelajaran soal Kerajaan Mughal. Oke, adik-adik tahu apa yang ada di gambar ini? Ya benar, Taj Mahal ada di kota mana? Oh bukan di New Delhi. Oh ya benar, di kota Agra. Nah, Taj Mahal ini adalah salah satu peninggalan paling terkenal dari Kerajaan Mughal. Ada di kota Agra di India Utara sana. Agra ini dulu memang pernah jadi salah satu ibu kota dari Kesultanan Mughal nih. Nah, penasaran mengenai Kerajaan Mughal lebih lanjut? Oke, check it out. Nah, Kerajaan Mughal di India ini adalah salah satu dari 3 kerajaan Islam besar pada masa pertengahan. Selain Kerajaan Ottoman atau Utsmani di Turki yang kekuasaannya sampai ke ke Eropa, sama Safavi di Persia. Ini tetangga sebelah baratnya dinasti Mughal. Dari ketiga kerajaan ini, Mughal inilah yang paling muda, berdiri sekitar 1/4 abad setelah berdirinya Kerajaan Safawi atau lebih tepatnya tahun 1526. Tapi perlu diingat Kerajaan Mughal ini bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India. Nah, Islam masuk ke anak benua India pada masa dinasti Bani Umayyah atau lebih tepatnya masa Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi di bawah pimpinan Panglima Muhammad bin Qasim. Nah, asal-usul Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal berdiri tahun 1526, didirikan oleh seorang penakluk asal Asia Tengah bernama Zahiruddin Muhammad Babur. Babur dalam bahasa Mongol berarti harimau. Nah, Mughal adalah penyebutan bagi orang Mongol oleh orang India karena Babur ini sendiri adalah seorang Mongol keturunan dari Genghis Khan. Pada tahu kan siapa itu Genghis Khan? Nah, Babur berasal dari Asia Tengah, daerah yang dulu disebut sebagai Mogulistan. Makanya dinasti yang dia dirikan ini bernama dinasti Mughal atau Mogul. Sekarang asalnya dari daerah yang sekarang bernama Uzbekistan. Nah, sejak Islam masuk ke India pada dinasti Umayyah, yakni pada masa Khalifah Al-Walid I, peradaban Islam mulai tumbuh dan menyebar di anak benua India. Tercatat sebelum dinasti Mughal ini pernah ada dinasti besar Islam lainnya yang bernama Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi ini pun akhirnya ditaklukkan oleh Mughal. Nah, Zahiruddin Muhammad Babur ini adalah salah satu keturunan dari Timur Leng, dari suku Mongol. Nah, sebelum menguasai anak benua India, Babur sebelumnya menguasai Samarkand. Samarkand ini ada di Uzbekistan pada tahun
1494 dan pada 1504 beliau menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Tahun 1526, melalui sebuah pertempuran dahsyat bernama Pertempuran Panipat ke-1, Babur berhasil mengalahkan Sultan Delhi terakhir bernama Ibrahim Lodi. Kemudian mendirikan Kesultanan atau Kerajaan Mughal. Tahun 1527, Babur mengalahkan aliansi penguasa Hindu. Nah, kekuasaan Babur meninggal pada tahun 1530 dilanjutkan oleh putra sulungnya bernama Humayun selama 9 tahun 1530 sampai 1539. Setelah itu sempat ditaklukkan oleh Sher Khan dari Afghanistan, sehingga Humayun harus mengungsi ke Safawi selama 15 tahun. Sebelum tahun 1555 berhasil mengalahkan kembali Sher Khan dan menguasai kembali anak benua India. Tapi tahun 1556 Humayun wafat dan digantikan oleh anaknya Akbar. Nah, pada tahu kan film Yoda dan Akbar? Nah, itu berkisah soal ini. Raja terbesar Kesultanan Mughal yaitu Akbar. Masa pemerintah Akbar ini terkenal sebagai masa keemasan kerajaan Mughal, memerintah selama 49 tahun. Akbar terkenal dengan politiknya bernama Sul-e-Kul. Sul-e-Kul ini bermakna semua warga negara Mughal ini apapun agamanya, sukunya punya status yang sama. Makanya juga beliau juga menikahi seorang putri Hindu bernama Joda. Nah, Akbar ini juga mendirikan sebuah agama baru bernama Din-i-Ilahi yang menggabungkan seluruh elemen agama di anak benua India waktu itu. Pada masa kuasaannya ditandai juga dengan ekspansi kerajaan Mughal yang sangat luas, hampir seluruh anak benua India. Ini ada beberapa darinya. Ada Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, dan lain-lain. Setelah Akbar wafat tahun 1605 digantikan oleh putranya Jahangir. Jahangir memerintah selama 27 tahun. Dia ini terkenal raja yang kurang baik akhlaknya. Dia suka minum-minuman sama madat, menghisap candu. Tapi dia dikenal juga sebagai raja yang peduli dengan perkembangan seni dan budaya. Kemudian Jahangir dilanjutkan oleh putranya Shah Jahan. Shah Jahan ini terkenal sebagai pembangun monumen paling terkenal yang jadi ikon anak benua India, yaitu apa? Taj Mahal, ya benar. Nah, Shah Jahan ini membangun Taj Mahal untuk sebagai makam bagi istri beliau bernama Mumtaz Mahal atau Arjuman Banu Begum yang meninggal waktu melahirkan anaknya itu, putranya. Nah, Shah Jahan turun tahta tahun 1658 karena diturunkan oleh anak ketiganya, putra ketiganya bernama ini Aurangzeb atau Alamgir. Alamgir ini dalam bahasa Persia artinya penguasa alam. Pada masa pemerintahan Alamgir ini lagi-lagi Mughal mencapai puncak kekuasaannya yang kedua. Pada masa Alamgir ini wilayah Mughal mencapai rekor paling luas gitu. Mulai dari Afghanistan, terus Pakistan, sampai Bangladesh dan seluruh anak benua India kecuali bagian selatan, bagian ujung selatan tuh, semuanya dikuasai oleh Mughal. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Aurangzeb diantaranya adalah menghapus pajak, menurunkan harga bahan pangan, berantas korupsi, dan mengusahakan kodifikasi hukum Islam yang dinamakan Fatwa-i Alamgir. Oh maaf, ada SMS masuk nih, nggak penting ya. Nah, sebentar ini. Nah, ini apa yang menyebabkan keberhasilan pemerintahan Aurangzeb? Diantaranya di bidang ekonomi adalah mengembangkan
sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Terus menguasai perdagangan dunia dengan jaringan perdagangan sampai Eropa, Timur Tengah, dan Cina dan Asia Tenggara. Kita lihat bahwa posisi anak benua India ini sangat strategis, terletak di tengah-tengah ini jalur sutra maritim atau Maritime Silk Road dan Spice Road atau jalur rempah. Pada masa beliau juga atau sebelumnya bahkan zaman Akbar pun sudah orang India ini sudah mulai kontak dengan bangsa barat. Mulai pertama itu Portugis, terus Belanda, kemudian Inggris. Tapi Inggris ini kemudian yang berperan mengubah sejarah India selamanya nanti itu. Bidang seni, lahirnya karya-karya sastra penyair-penyair istana seperti Padmavat, karya Muhammad Jayazi dan Akbarnameh. Dan ini Akbari, karya Abu Fazl. Oke, lanjut. Tapi setelah wafatnya Aurangzeb tahun 1707, kerajaan Mughal mengalami kemundurannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Mughal mengalami kemunduran. Di antaranya adalah pertikaian antar sesama keluarga kerajaan. Terus terjadinya pula gerakan separatis yang dimotori oleh para bangsawan Hindu, terutama kaum Maratha. Selain kaum Hindu juga kaum Sikh, tahu kan kaum Sikh yang pakai surban itu? Nah, itu juga memberontak kepada Mughal, bahkan berhasil mendirikan kemaharajaan sendiri di bawah Maharaja Ranjit Singh. Nah, pada masa pemerintahan Shah Alam ini sebelumnya ini ada beberapa. Nah, ini penguasa-penguasa Mughal peninggal Aurangzeb. Ada Bahadur Shah, Azam Shah, Jahandar Shah, Farrukhsiyar, Muhammad Shah, Ahmad Shah, Shah Alam, Akbar kedua, dan Bahadur Shah kedua. Ini raja-raja ini nggak ada yang kuat. Bahkan nanti tercatat dari raja-raja ini juga tunduk di bawah pengaruh kolonial Inggris. Nah, pada pemerintahan Shah Alam, kerajaan Mughal diserang oleh pasukan Pashtun atau Afgan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Nah, serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afgan. Kerajaan Mughal akibatnya semakin lemah dan pengaruh Inggris juga semakin mencengkeram. Nah, Sultan Akbar kedua pengganti Bahadur Shah berkonsentrasi kepada IAIC untuk mengambil perdagangan. Nah, tapi Inggrisnya akhirnya semakin menancapkan pengaruhnya. Nah, karena faktor yang sudah sedemikian lemah tersebut, nah akhirnya selain itu juga daerah-daerah di pinggiran juga semakin memisahkan diri. Akhirnya kekuasaan Mughal juga semakin kekuasaan Mughal ini semakin merosot, nggak seluas dulu. Terus akhirnya terjadilah pemberontakan Sepoy atau Sepoy Rebellion tahun 1857 yang dipimpin oleh Raja Mughal terakhir, yaitu Sultan Bahadur Shah kedua. Nah, tapi pemberontakan ini akhirnya gagal. Ini dilatar belakangi oleh pajak yang tinggi oleh Inggris. Akhirnya dengan gagalnya pemberontakan ini berakhirlah riwayat kerajaan Mughal di India. Tapi meskipun sudah berakhir, meninggalkan banyak sekali warisan, bukan hanya untuk umat Islam India, tapi untuk seluruh masyarakat India, terutama bidang kebudayaan, seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan di antaranya ada beberapa arsitektur seni yang mengagumkan. Ada Red Fort atau Benteng Merah di Delhi, Masjid Jami Delhi, yang kabarnya ini masjid terbesar ketiga di dunia setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang muat sampai 120.000 jamaah. Terus ada yang paling terkenal tentu Taj Mahal. Terus ada Istana Fatehpur Sikri di dekatnya Agra ini. Terus ada Benteng Agra.
Terus di bidang sastra, ini bahasa peninggalan dari zaman Mughal itu bahasa Urdu menjadi bahasa yang penting dan menjadi lingua franca atau bahasa penghubung bagi umat Islam di anak benua India, dan sekarang juga dipakai sebagai bahasa resmi bagi negara Pakistan. Nah, cukup sekian ini pelajaran mengenai kerajaan Mughal pada hari ini. Kalau adik-adik ada yang kurang jelas, silahkan bertanya, mumpung masih ada waktu. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan. Mari akhiri pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.